Om Swastiastu. Oke, kembali lagi ke channel saya. Sebelum Anda menonton, mohon dukungannya. Klik dulu tombol subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan sertakan share ke teman kalian. Dan nanti saya akan menceritakan sedikit sejarah Pura Tirta Kuning ini. Ya, sebelum kita menuju ke dalam, kita melapor dulu di Leboh. Selesai melapor, baru kita langsung turun ke bawah melukat. Sehabis melukat baru kita menuju ke Jeroan. Swastiastu, kembali lagi bersama Tiang. Saya akan bercerita sedikit sejarah Pura Tirta Kuning. Betara Ratu Gede Munakaya, namanya beliau juga disebut dengan Hyang Baka Bumi. Di kisah beliau menciptakan Gunung Beratan, di mana beliau merupakan keturunan saktinya Betara Wisnu. Pada suatu ketika beliau diutus oleh Betara Ari untuk menjadi raja di Bali bersama dengan Hyang Aruna. Dengan kedudukan beliau adalah memegang kekuasaan yang menjadi kegiatan masyarakat di seluruh Beliau Bali. sangat sakti dan pintar. Untuk dari kesaktian beliau itu akhirnya hiduplah segala tumbuh-tumbuhan sebagai begini benih tanaman hingga segala serba mudah didapat. Demikian antara kedua raja Pajanangan itu melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan Bali, menyebabkan suburnya tanah Bali ini yang berimbas pada ketentraman dan kesejahteraan. Mulai dari itulah akhirnya menata masyarakat Bali untuk mengaturkan rasa terima kasih kehadapan para dewa dan dewata yang wajib disembah olehnya. Itu juga merupakan penyebab terjadinya ketentraman dan kebahagiaan. Atas tindakan yang demikian itu akhirnya banyak pada dewata turun datang ke Pulau Bali. Atas datangnya para dewata menyebabkan masyarakat Bali banyak akhirnya pembangun kayangan pura. Mulai pada saat itu banyak adanya pura-pura baik yang berskala besar atau kecil yang diwarisin sampai sekarang. Tidak lupa pula beliau bersama-sama memanjatkan doa kehadapan ide Betara yang berstana di Gunung Agung, termasuk kayangan Betara Desa, dewa yang berstana di gunung-gunung, dewa yang berstana di sawah dan tegal ladang, dan Tuhan yang berstana pada seluruh areal pertanian, termasuk kayangan para karma yang ada di pinggir pantai. Itulah kayangan yang terbesar di Pulau Bali. Bali termasuk pelinggih untuk memuja resi langit semuanya. Dikisahkan sekarang Betara Ratu Pajanangan Urwatan mengajarkan tata cara bertani, mengajarkan berbagai pola tanam, baik pada areal persawahan maupun terutama membuka lahan pertanian dan jalan untuk melaluinya, serta membuat selokan-selokan air yang tiada berdaya. Itu merupakan aliran air kehidupan, di mana air tersebut mengalir dari besar gunung hingga menyebabkan adanya sungai, di mana air yang mengalirkan itu bersumber dari Danau Beratan dan Danau Tamblingan, Danau Bulian, dan Danau Batur. Air yang mengalir dari Danau Beratan dinamai Tirta Bima. Namun air yang mengalir dari Tratebang dan yang mengalir dari Gunung Selangjana muncul menjadi air pancoran yang sangat suci, yang wajib dipelihara serta disucikan oleh masyarakat Baliler. Ada lagi Tirta Amerta yang muncul dari sebelah barat Tratebang yang disebut Tirta Wahyu, di mana kemunculan berupa air pancoran Panca Lingga, yaitu pada daerah Asah Panji. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke barat, dan ada yang menghadap ke utara.
Tirte yang muncul itu akhirnya menjadi pesucian Betara Puncak Manik. Di desa Asa Panji, pancoran yang menghadap ke timur, airnya berwarna kuning, bagaikan emas warnanya. Pancoran yang ke selatan, airnya berwarna hitam. Pancoran yang menghadap ke barat, air putih. Sedangkan air yang muncul dari selatan berwarna merah. Namun tirte yang muncul pada daerah tangan pancoran itu, Madya, adalah air pancawarna. Kesemua merupakan tirte yang amat utara hingga tidak diperbolehkan untuk diminum oleh makhluk hidup karena airnya tersebut mengandung bisa atau racun. Maka dari itu disebut dengan tirte amarta wisya. Pada pancoran itu tidak diperkenankan orang untuk mandi karena tirte itu merupakan tempat pesucian para betara-betari di Pulau Bali. Tirta amarta wisya itu hanya diperbolehkan untuk keperluan pasupati menghilangkan gering pada areal pertanian dan desa, sehingga jika demikian keadaannya wajib lunas tirte di sana. Air suci itu juga diperbolehkan untuk tirte Wangsupada di Kayangan yang disebut tirte Sudamala. Maka diperbolehkan untuk melukat gering manusia yang menganut paham agama tirte di Bali. Demikian kisah kebenaran tirte amarta wisya yang dijaga kesuciannya oleh Betara Puncak Manik di desa Asa Panji, daerah Bali Lar.
Jadi ini